Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min da'wati la yustajabu laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini, pagi yang penuh keberkahan, pagi yang mengingatkan kita tentang pentingnya ilmu dan amal dalam kehidupan seorang hamba. Hari ini adalah hari Sabtu, hari yang dimana orang-orang cerdas diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini adalah hari raya orang-orang Yahudi, yang dimana mereka dahulunya diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah, tapi dia tidak mensyukuri nikmat. Dengan apa? Dia mengetahui kebaikan, akan tetapi dia tidak melakukan kebaikan tersebut. Seperti dengan kita, siapa yang mengingkari kebaikan menuntut ilmu? Ya, seorang penuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Seorang penuntut ilmu, dia adalah pembicara dari pembicara Allah di muka bumi. Seorang penuntut ilmu, dia adalah pewaris para nabi dan para rasul. Seorang penuntut ilmu, dia adalah cahaya terang benderang bagi manusia dan bagi keamanan para tumbuhan di sekitarnya. Maka dari itu seorang penuntut ilmu, puncaknya adalah menjadi seorang dai, menggantikan profesi para nabi dan para rasul. Sekali lagi diperhatikan, jangan kita merasa kecil, jangan kita merasa rendah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa antumul a'lau in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya kalian itu, wahai Muhammad dan para sahabat Muhammad, adalah orang-orang yang ditinggikan oleh Allah jikalau kalian beriman. Maka dari itu sekali lagi adik-adikku sekalian, di antara ucapan para manusia menganggap kalau orang belajar agama masa depannya buram. Kalau orang belajar agama ya rata-rata miskin. Kalau orang belajar agama tidak ada pekerjaan yang cerah dalam masa depannya. Ketahuilah, tidak ada segala sesuatu kebahagiaan, ketentraman, kemuliaan, ketinggian kecuali dengan ilmu. Dan ilmu di dalam Al-Quran saya tidak pernah mendapatkan kata ilmu di dalam Al-Quran 30 juz. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali semuanya ilmu itu disandarkan kepada ilmu agama. Dalilnya kata Allah Azza wa Jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat, Allah yang angkat, dia Ar-Rafi, dia Al-Ali, dia Al-Muta'al, dia Al-Mutakabbir. Allah yang maha mengangkat, yang maha meninggikan, yang maha memuliakan, berbicara kepada kita. Apa kata Allah? Yarfa'illahu, Allah yang angkat. Siapa? Alladzina amanu minkum, yaitu orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi syarat diangkatnya derajat seseorang dunia alam barzah akhiratnya, yang pertama keimanan. Dan keimanan tidak didapatkan kepada seorang hamba kecuali dengan belajar. Apa itu iman? Kalian sudah belajar di hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ketika malaikat Jibril datang bertanya, hadis yang panjang,
Ya, bertanya kepada Nabi apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Itu syarat-syarat keimanan. Kemudian amanu minkum walladzina, dan begitu pula orang-orang utul ilma. Utu bermakna sahib, orang yang diberikan ilma darajat, bahkan kata jamak. Orang yang diberikan ilmu, pemilik ilmu yang bersahabat dengan ilmu, yang karakternya sudah ilmu sudah. Darajat, beberapa derajat. Ya. Jadi bukan satu derajat. Derajat. Bagaimana lipat ganda derajatnya? Sesuai dengan kadar iman dan ilmunya. Semakin tinggi kadar iman dan ilmunya, semakin tinggi kadar derajatnya. Ya, maka dari itu tidak diragukan, orang yang paling sempurna imannya, paling dalam ilmunya adalah para nabi dan para rasul. Maka dari itu kita melihat derajat mereka, coba lihat. Di dunia derajatnya para nabi dan para rasul adalah derajat tertinggi, mengalahkan para raja, para orang kaya, para orang-orang yang memiliki harta berlimpah. Di akhirat derajatnya mereka berada di surga Firdaus, di surga yang tertinggi, yang tidak ada lagi surga di atasnya, yang di atasnya tinggal Allah Azza wa Jalla. Perhatikan, disitulah ketinggian yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan berilmu. Maka dari itu saya mengajak kita menambah semangat kita dalam menuntut ilmu. Jangan pernah merasa puas ya terhadap apa yang Allah berikan kepada kita dari ilmu yang sedikit. Sebagaimana yang telah kita baca dari kemarin, membaca surah Al-Kahfi, bahwasanya Allah tidak memberikan kepada kita ilmu kecuali sedikit. Ya, maka dari itu jangan bersikap sombong. Maka dari itu dalam hadis yang hasan ada 3 orang yang tidak akan diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah orang yang sombong. Yang kedua orang yang malu. Orang yang sombong, kemudian orang yang malu. Malu tidak mau bertanya, malu belajar, malu untuk melakukan kebaikan. Itulah orang-orang yang dijauhkan dari kebaikan-kebaikan ilmu. Kemudian di pertemuan kali ini, sebagaimana dari program yang telah kita dengar, ya, bahwasanya di bulan Ramadan kalian akan dikirim menjadi da'iyun, menjadi seorang pendakwah. Tentunya ya, di depan kalian apalagi dakwanya ini kalian awal-awal bulan Ramadan. Rame-ramenya manusia. Bayangkan, coba bayangkan kamu berada di atas mimbar, di bawahmu ada 100 orang, ada 200 orang, ada 300 orang, ada 500 orang, bapak-bapak, anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, laki-laki, perempuan, semuanya diam mendengarkan ucapanmu. Semuanya matanya melotot pada satu pandangan, yaitu kepada dirimu. Semuanya tuli terhadap ucapan orang lain, mendengarkan ucapanmu. Betapa agungnya engkau. Siapa kau? Mau dipandang? Siapa kamu? Kenapa mau didengar? Karena kamu berceramah, kamu membaca firman Allah, kamu memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi, sehingga semua orang, 100 orang, 200 orang, diam mulutnya, diam telinganya, kecuali untuk mendengarkan kamu. Ya, coba bayangkan betapa agungnya kamu, betapa besarnya kedudukan yang Allah berikan kepadamu. Yang kedua, kamu sebagai perantara pembicaraan yang diinginkan Allah kepada mereka. Jadi bayangkan itu. Gara-gara kita seperti seakan-akan misalnya, betapa agungnya kedudukan saya di dunia, saya datang membawa ucapan presiden. Ya, ini saya datang misalnya ke bendahara presiden. Kata Pak Jokowi, kasih cair ini, bantu ini. Kira-kira suara saya didengar atau tidak? Suara.
Saya bawa suratnya. Sebagaimana kalian. Ini kalian sebagai pembicara Rabbul Alamin. Pemilik, pengatur, penguasa langit dan bumi. Surat apa yang kalian bawa? Al-Quran. Allah berfirman. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini agung. Ini perkara besar. Ini perkara yang ditinggikan. Maka dari itu, adik-adikku sekalian, sekali lagi ini kedudukan yang tinggi. Kalau kalian tidak paham dari seluruh pembicaraan saya, cukup ketahui satu, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang dai. Satu saja, bahwa profesi seorang ustaz, profesi seorang dai adalah profesinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Kalau kalian tidak paham dari apa yang saya ucapkan tadi, dari kemuliaan-kemuliaan yang diberikan, satu saja. Ini profesinya para nabi dan para rasul. Tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul yang dikirim kecuali semuanya profesinya adalah seorang dai, seorang utusan, seorang ustaz. Kalau kita bahasa sekarang, seorang kiai, apapun bahasanya, yang jelasnya dia mengajak seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, adapun profesi dunianya, seorang rasul pernah mengembala kambing. Seorang rasul ada yang ahli pandai besi, Nabi Daud. Seorang rasul ada yang berdagang, Nabi Muhammad. Seorang rasul ada yang ahli dalam apa? Membuat bangunan. Seorang rasul ada yang ahli membuat besi seperti baju perang, pedang dan selainnya. Seorang rasul ada di antara mereka ahli kayu. Coba lihat Nabi Syuaib. Coba lihat Nabi siapa yang Nabi Zakaria, Nabi Nuh. Bahkan ahlinya itu bukan ahli biasa, dia bisa buat perahu. Ya, itu ahli kayu yang paling hebat sudah itu. Ya, karena bisa merapatkan kayu tanpa ada yang bocor sehingga bisa mengapung. Ya, dan selainnya lagi Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga termasuk ahli pembuat kayak kusem-kusem, pintu-pintu, jendela-jendela dan selainnya. Maka dari itu ini perlu diperhatikan adik-adikku sekalian dari beberapa syarat-syarat. Sekarang ditulis, ayo Kevin ditulis. Jadi ditulis Zawaidud Da'i fi Da'wati Ilallah. Ini buku yang saya tulis. Sekali lagi buku ini saya ringkas. Ada seorang penulis menulis buku, ya, ada 1000 lembar yang dia tulis tentang bekal-bekal seorang dai. Jadi ditulis bekal-bekal seorang dai, bekal-bekal seorang dai dalam berdakwah kepada Allah. Jadi judul ini saja sudah memberikan poin penting bahwa tugas seorang dai adalah bagaimana mengajak manusia mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada dirinya. Jadi seorang dai bukan mengajak kepada dirinya, bukan mengajak kepada organisasinya, bukan mengajak kepada keturunannya, bukan mengajak kepada rasismenya, bukan. Jadi seorang dai tugas yang paling pertama adalah bagaimana dia mengajak seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Adapun dengan metode organisasi itu metode jalan. Dengan metode berjamaah, dengan metode sendiri-sendiri, baik dalam lingkungan kecil, sekolah-sekolah, lingkungan yang lebih besar, lingkungan yang lebih besar lagi, metode dengan pemerintahan dan seterusnya. Jadi ditulis judulnya bekal-bekal dai atau seorang dai dalam berdakwah kepada Allah. Bekal-bekal seorang dai dalam berdakwah kepada Allah. Bekal-bekal seorang dai dalam berdakwah kepada Allah. Ini yang pertama, ya. Kemudian diperhatikan semua ilmu
Semua ilmu. Mau ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, atau ilmu maklumat lain. Ketika kalian pelajari, ini kunci-kunci ilmu. Kunci-kunci ilmu, ada beberapa kalimat tanya dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa kalimat tanya dalam bahasa Indonesia. Misalnya, apa? Apa itu kalimat tanya atau bukan? Kalimat tanya. Maka yang paling pertama dipikirkan pada pikiran seorang kalau ingin mempelajari ilmu, tanyakan, apa itu ilmu? Kedua, kalimat tanya, kenapa? Harus muncul, kenapa saya harus berilmu? Seperti dakwah. Apa itu dakwah? Apa itu dakwah? Itu harus muncul. Kenapa saya mau berdakwah? Sehingga apa? Kita tahu apa yang kita ajak, sehingga kita tahu mengapa kita mengajak. Itu motivasi dari dalam diri. Apa itu dakwah? Mengapa saya harus berdakwah? Kalian harus tahu itu. Apa manfaat dalam berdakwah? Misalnya, dengan berdakwah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ali bin Abi Thalib, "Antahdiya rajulun wahid khairun." Kamu memberikan sebab hidayah kepada seorang lelaki, itu lebih baik min humrin na'am, lebih baik daripada engkau bersedekah dengan unta merah. Unta merah harganya 2 miliar. Unta merah harganya berapa? 2 miliar. Lebih baik kata Nabi, khairunnya di situ dengan nakirah. Lebih baiknya bisa berapa kali lipat? Puluhan kali lipat, ratusan kali lipat, tidak terhingga harganya. Engkau memberikan hidayah satu orang dari kafir menjadi muslim, dari fajir menjadi taat, dari orang yang melakukan masalah sekarang menjadi perbaikan, itu lebih baik kata Nabi daripada engkau bersedekah dengan unta merah. Itu motivasi kita. Kalau kita tidak banyak harta untuk kita belanjakan di jalan Allah, kita punya lisan untuk menjadi sebab hidayah. Apa susahnya? Kita mengajak manusia masuk ke Islam. Ya, saya saja dengan pekerja-pekerja, rata-rata pekerja saya orang-orang Kristen. Ya, saya ajak saja. Walaupun bercanda. Ya, tapi dengan bercanda itu terkadang masuk ke dalam hatinya, atau dengan berdebat, nanti kita akan pelajari manahijud dakwah, metode dalam berdakwah, tahapan-tahapan dakwah. Misalnya dalam ayat Azza wa Jal, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan seterusnya. Nanti akan ada pelajaran setelahnya. Jadi ini dulu ya. Diperhatikan. Yang pertama dalam berdakwah harus muncul dalam pertanyaan kita, "Mada?" Apa yang saya ajak? Jadi kita harus bisa menjawab apa yang saya ajak. Kemudian 5, jadi ditulis. Nanti kalian akan jawab. Itu 5 akan pertanyaan nanti di ujian. Jadi tulis di atas apa yang saya ajak. Apa? Nomor 1. Jadi ini dipersiapkan ini. Jadi nanti bekal-bekalnya untuk menjawab ini. Apa yang saya ajak? Apa yang saya ajak? Tanda tanya. 1. Apa yang saya ajak? Apa yang saya ajak? Ajak ini sama juga dengan dakwah. Apa yang didakwakan, apa yang saya ajak dalam berdakwah bisa. Yang kedua, mengapa mengajak atau kenapa mengajak? 5 ada kenapa. Kenapa mengajak? Kenapa harus berdakwah? Ya, karena kalau tidak ada dakwah, kalian tidak menjadi seorang muslim sekarang. Ya, kenapa mengajak? Ya, apa alasannya antum kenapa mau jadi dai? Nah, misalnya saya mau jadi dai, ya, karena dia adalah perintah Allah. Saya mau jadi dai
karena dia di antara perintah Rasulullah. Saya mau jadi dai karena dia adalah profesi seharusnya yang dimiliki seorang muslim. Saya mau jadi dai karena dia adalah sunnahnya para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang dicintai Allah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengajak. Nah, ini nanti kita akan bagaimana mengajak. Ada orang diajak dengan hikmah, dibicara baik-baik, pelan-pelan, diajak dengan lembut. Ada juga orang diajak wal mau'izah. Harus nih, kau kalau ndak anu kok masuk ke neraka. Kalau ndak anu kau begini kok. Kalau ndak anu kok begini kok. Nah, itu dengan mau'izah, peringatan. Ya, dengan hal-hal ancaman. Mau'izah. Yang ketiga nanti kita akan pelajari. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan kita berdebat, tapi berdebat bukan bergulat. Perhatikan, berdebat adalah seseorang berargumentasi dengan ilmiah, bukan dengan ototiah, otot berkelahi, bukan. Ya. Kemudian kapan saya mengajak? Kapan mengajak? Nah, nanti ini kita pelajari. Jangan kau mengajak pada saat minum balok. Minum balok datang kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kau raca-raca minum balok kan? Nah, kapan kita mengajak? Diperhatikan. Jadi yang pertama, kapan kita mengajak? Perhatikan. Kalau pas ada kematian, itu paling utama itu mengajak. Kenapa? Karena orang rata-rata lembut hatinya kalau lihat orang mati. Fatir. Ayo, Fatir. Ayo. Nah, ini Fatir perlu diperhatikan ini. Kenapa belakang ini mundur? Ya. Hafalannya kurang, terlambat. Ya, ujiannya juga sangat memperhatikan. Nah, ini Fatir diperhatikan lagi. Ayo, semangat. Ayo, perhatikan, ditulis Fatir. Saya ulang. Pertanyaan yang akan dijawab nanti satu. Apa tadi? Mengapa atau kenapa saya mengajak? Apa yang diajak? Apa yang diajak? Yang kedua, kenapa atau mengapa saya mengajak? Yang ketiga, bagaimana mengajak? Yang keempat, kapan mengajak? Jadi harus diperhatikan ini seorang dai harus tahu orang ini kapan dia mengajak. Jangan sementara senang-senangnya kemudian kita ajak. Misalnya, ada orang yang dimabuk cinta. Pergi ke berdakwah, hampir kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, itu orang yang paling berat untuk diajak. Ya, padahal dia paham. Kalau ada orang pacaran, sudah pacaran 5 tahun, 10 tahun, sudah jalan sama, sudah tidur sama, seperti ini suami istri. Baru antum datang ajak dia, mau langsung 1 hari putus. Susah. Orang yang paling berat antum dakwai adalah orang yang bergeliman dengan syahwat, khususnya pacaran. Kalau pacaran beberapa tahun, itu paling susah, bahkan bisa berkelahi. Ya, jadi antum di situ harus lapang dada, ajak saja, panggil saja, peringati saja, berikan ayat-ayat dan dalilnya, selesai. Jangan terlalu harapkan langsung berubah 1 hari 2 hari. Harus berulang. Kenapa? Karena dia itu dosanya sudah diliputi dengan syahwatnya. Ya, apalagi anu enak. Hati-hati. Ya, biasa lagi terkadang seperti orang-orang merokok misalnya. Orang-orang merokok, orang-orang minum balok, sudah 20 tahun minum balok. Ya, ada juga bapak-bapak kita, om-om kita begitu. Betul-betul dia yang bikin balok. Ya, di situ makannya. Ya, di situ kehidupannya. Baru antum aja, hati-hati. Pelan-pelan. Ya, bertahap. Nah, itu metodenya. Nanti kita akan pelajari di mana hijud dakwah. Jadi, pertanyaan keberapa tadi? 4. Kapan kita berdakwah? Harus tahu orang yang kita dakwai. Kapan kita harus bicara? Kapan kita harus diam? Jadi seorang dai, orang yang alim,
kapan dia harus berbicara, kapan dia harus diam. Terkadang diamnya itu adalah dakwanya. Terkadang diamnya adalah dakwanya. Terkadang diamnya seorang dai adalah dakwanya. Ya, itu. Kemudian yang ke-5. Di mana? Di mana saya berdakwah? Harus antum perhatikan. Di mana? Tulis Patir, di mana? Di mana saya berdakwah? Artinya nanti itu kita perhatikan. Kalau kita berdakwah di masjid, nah itu alhamdulillah orang-orang yang taat nih. Kalau kita berdakwah di kematian, perhatikan ceramahnya jangan tentang ya, misalnya kita berada di tempat kematian. Ceramahnya tentang apa? Cocoknya. Jangan di situ membahas tentang masalah haid, ya, masalah mandi wajib. Kira-kira cocok atau tidak? Tidak. Kalau mandi jenazah cocok. Tapi kurang tepat lagi. Kenapa? Karena sudah dikubur jenazahnya. Kalau kita lihat orang meninggal, apa cocok di situ ceramahnya? Ya, tentang bagaimana pentingnya kehidupan akhirat. Bagaimana bahwasanya dunia itu hanya sementara, hanya tempat beramal. Nah, itu seterusnya. Ya, nah itu diperhatikan. Misalnya kita berdakwah di sekolah, apa yang cocok? Tentang menuntut ilmu, tentang bahayanya pacaran, tentang bahayanya pergaulan bebas, tentang ya bagaimana kisah-kisah para nabi menuntut ilmu, tentang bersabar bahwa ilmu adalah kesuksesan, ilmu mengangkat derajat dan seterusnya. Nah itu ya. Jadi yang pertanyaan kelima apa? Tadi di mana kita berdakwah? Yang keenam, ya siapa yang kita dakwai? Nah itu namanya mad'u. Perhatikan, ya siapa yang kita dakwai? Jangan bapakmu pergi ambil balon, ya melempar batu. Kenapa pergi ambil batu, Pak? Nah, jangan. Atau binting itu linda, ya, atau nujadali, misalnya mau balok, ya, nu kasih kursi pakai, ya, kasih gula-gula big bubble di tempat duduknya, itu tidak begitu, ya. Kalau santri, anak muridku boleh binting itu linda, ya, kasih latihan push up. Jangan kita mentang-mentang polisi, kita berdakwah atau kita tentara push up kita. Kenapa pergi lagi dari rokok? Pusat dulu. Tidak bisa. Tidak begitu caranya. Ya, harus kita lihat siapa yang kita dakwahi. Ya, harus kita lihat. Kalau yang besar, cara berdakwahnya ini inti pelajaran. Kalau orang yang lebih tua, caranya metode bertanya. Kalau orang yang lebih tua, caranya metode bertanya. Jadi kita yang muda seakan-akan tidak tahu. Bagaimana menurut tak itu Pak kalau begini. Itu tidak boleh Pak. Secara tidak langsung, Yuri, nampak saya lakukan. Ya, Pak, bagaimana menurutnya itu kalau begini Ki? Jangan kau tidak bagus Ki begini. Nah, itu cara menurut berdakwah. Padahal kita tahu dalilnya. Ya, dan seterusnya. Nah, itu. Kita masuk di pembelajaran. Ya, sebelumnya dai. Seorang pendakwah secara bahasa artinya sebab. Ad-da'i secara bahasa artinya sebab. Jadi da'i itu artinya sebab. Da'i artinya apa? Sebab. Artinya dia sebab yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhan. Dalam Mu'jam Al-Ghani, Mu'jamnya orang Arab, itu juga membahasakan bahwa da'i, dia katakan huwa sakhsul ladzi yad'u ila dinin muhaddad aw fikratin muayyan. Dai adalah seorang lelaki yang mengajak kepada agama yang tertentu dan pikiran tertentu. Jadi dai itu artinya seorang yang mengajak kepada agama yang diketahui dan pikiran yang diketahui.
Dai secara bahasa ditulis dai, secara bahasa dai secara bahasa titik dua, dai titik dua, atau dai secara bahasa titik dua. Begitu caranya kalau mengambil ini. Artinya seseorang yang mengajak kepada agama tertentu, seseorang yang mengajak kepada agama tertentu dan pikiran tertentu. Artinya kalau seorang dai ada yang dia inginkan. Kan kita kalau mengajak apa yang kita inginkan, orang paham apa yang kita jelaskan. Orang memeluk apa yang kita ajak. Nah, itu yang kita ajak sekali lagi agama dan pikiran. Nah, ini juga kasih jelas. Dikasih garis bawah itu agama, pikiran. Inti dai ini. Bagaimana dia mengajak seseorang kepada agama Allah, pikiran Nabi Muhammad SAW. Itu intinya. Ya, itu inti dakwah itu ada pada judul ini. Ya, itu intinya. Ya, kemudian diperhatikan profesi dakwah lagi sekali lagi diperhatikan. Sekarang coba lihat untuk masuk di kedokteran berapa pendaftarannya antum tahu? Ya, masuk di kedokteran paling murah ada di Unismu. Unismu baru mendaftar untuk masuk kedokteran 200 juta pendaftarannya. Ya, jadi yang mau masuk kedokteran hati-hati. Bayar 200 juta. Sekolah 6 tahun. 4 tahun di sekolah kedokteran, 2 tahun di sekolah nanti ada namanya pelatihan setelah wisuda, pelatihan di rumah sakit selama 2 tahun. 2 tahun itu barulah seseorang mendapat profesi boleh menjadi dokter. Itu pun biasa terkadang hanya sekretaris dokter, bukan langsung jadi dokter. Ya, bantu-bantu jadi dokter kan. Nanti pinai S2 magister dalam kedokteran baru dia bisa membuka praktek dokter. Nah, sekarang biaya bulanannya, bayangkan biaya untuk per semester namanya. 1 semester itu 6 bulan, tapi setiap 5 bulan bayar makin. Ya, saya lihat itu, ya, kalian harus bayar paling rendah harga 10 sampai 15 juta. Bayangkan. Sekarang kita tanya, apa sih manfaatnya dokter? Kenapa orang sampai mengeluarkan biaya yang banyak, ratusan juta sampai miliaran? Ya, kita itu murah. Kalau di luar negeri, kalau dirupiahkan itu sampai 500 juta, 300 juta. Intinya selesai kuliah main 1 M. Ya, 1 M, bukan 1 M dari ini, 1 M. 1 miliar, tahunnya itu 1 miliar. Kalau ada pesantren gitu pegang uang 1 miliar, ya, berapa belanjanya? 50.000 satu hari paling banyak. Ya, 30 lah. Ya, kali ini 100.000 saja bisa kok 10 tahun. Ya, 1 tahun cuma 360 hari. Kali 100.000 cuma 36 juta. Kali-kali dulu, perhatikan. Kalau biasa itu kalau hitung-hitung uang langsung hilang ngantuk. Nah, perhatikan, 100.000 saja 1 hari. 1 tahun berapa? 36 juta. Toh? 10 tahun 360 juta. 30 tahun barulah 1 miliar 80 juta. Berapa tahun ditarik? 30 tahun. Itu kalau 100.000 belanja Kak. Jadi kalau 50.000 ji kali 2, 60 tahun. 60 tahun tidak usah mau bekerja. Ya. Di rumah mau tidur, makan, tidur, menghafal.
selama 60 tahun sudah cukup uang yang 1 miliar. Orang 1 miliar, ada orang caleg kemarin dekat rumahnya teman saya, uangnya habis jadi caleg ya 1,2 miliar. Apa profesinya? Bandar narkoba. Mau jadi caleg, karena apa? Mau kedudukan. Ya habis uangnya 1,2 miliar. Setiap satu suara dia bayar 100.000 tambah sembako. Ada berasnya, ada minyak, ada minyaknya. Pokoknya hampir 300.000 satu orang. Dia sogok di Jalan Macini dekat rumahnya Pais. Orang dekat rumahnya ini Pais yang jadi caleg. Ya, 2 orang di situ. Dia sogok, bayangkan. Dia kasih bayar 100 kakak, hampir 300.000 satu orang. Ternyata suaranya cuma 10 orang. Ada hampir 300 orang dia sogok. Habis uangnya 1,2 miliar. Ternyata yang cuma pilih dia 10 orang. Betapa sakit hatinya, dikhianati. Nah itu tuh bahayanya itu. Ya, karena memang caranya yang salah. Nah ini. Nah. Ya, banyak itu yang terjadi ya. Ketika belum caleg-caleg banyak, dan itu ya seakan-akan seperti bara api yang masuk ke dalam perut. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan disogok kedua-duanya dalam neraka. Jadi orang yang menyogok, ini juga ini seorang dai. Hati-hati kalau jadi guru. Ya, kalau nanti kita jadi pengajar, jangan mau disogok dan menyogok. Jangan mau disogok dan menyogok. Kata Nabi, orang yang disogok dan menyogok kedua-duanya dalam neraka. Ya. Nah ini. Kemudian kita masuk, itu tadi secara bahasa dan istilah. Kita masuk 2 pembahasan ini saja baru kita selesai. Kita masuk itu tadi. Ya. Jadi tugasnya seorang dai, perhatikan, kalau seorang dokter tadi mengeluarkan sampai ratusan juta bahkan miliaran hanya untuk menyelamatkan badan-badan manusia. Ketahuilah, seorang dai, seorang ustaz yang profesinya adalah profesi para nabi dan para rasul, itu menyelamatkan badan dan ruh manusia. Menyelamatkan apa? Badan dan ruh manusia. Kalau dia kenapa mau jadi dokter? Menghabiskan banyak biaya. Kenapa mau sembuh? Menghabiskan banyak biaya, ratusan juta, bahkan miliaran. Ya, coba lihat. Olga, bagaimana dia habiskan ke luar negeri? Tahu Olga? Olga Saputra. Yang kena penyakit sampai botak-botak rambutnya. Ya, kanker. Perhatikan. Sampai miliaran. Dia ke luar negeri, balik lagi, pergi lagi, balik lagi. Satu kali dokternya bayar ratusan juta. Bayangkan, untuk apa? Menyelamatkan badannya. Agama ini bukan hanya menyelamatkan badan, menyelamatkan badan dan rohnya. Betapa besarnya ini profesi ini, betapa agungnya. Maka dari itu kalian ini dokter-dokter para badan dan ruh. Menyelamatkan manusia, menyelamatkan para badan. Untuk apa? Untuk tidak terjatuh kepada keburukan yang paling buruknya ke dalam neraka. Ya, jadi kalian ini besar ini profesinya, kalah para dokter. Maka dari itu kata Imam Syafi'i, ma'alimtu, saya tidak mengetahui. Ya, a'lamul ilmu yang paling berharga adalah ilmu din wasihah, ilmu agama. Kemudian ilmu kesehatan. Jadi ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu agama. Setelah ilmu agama, ilmu kesehatan. Jadi akhwan, saya ingatkan ya, kalau kalian sudah menjadi alimah, seorang menjadi ustazah, maka cita-cita kalian adalah dokter. Ilmu kesehatan, khususnya dokter kandungan. Ya, saya kalau ada anak perempuan, yang jelas dia sudah ada hafalan Qur'annya, sudah bertakwa kepada Allah, pandai bersyukur, selesai. Pintar masak, jadi dokter saja. Ya, dokter. Khususnya dokter kebidanan. Ya, karena tidak logis. Kalau yang melahirkan baru laki-laki yang kasih lahirkan.
bagaimana sakit hatinya itu kita. Seorang suami dilihat-lihat kianunya istrita. Sekarang itu dokter kebanyakan laki-laki. Maka dari itu akhwat berperan. Ya, di Unismu kalau antunna menghafal Al-Quran itu kalau tidak salah ada potongan. Ya, bahkan biaya masuknya bisa digratiskan. Kalau melalui jalur PWM. Ya, jadi ini akhwat nanti kalau bisa selesaikan hafalannya di sini. Baru masuk di kedokteran Unismu. Ya, itu Masya Allah peluang besar bagi antunna. Minimal buka kebidanan di rumah. Ya, buka cara USG, buka melahirkan, ya bidang-bidang. Itu besar. Dan dunianya juga besar. Satu kali USG saja hampir 300.000, 500.000. Ya, sama obatnya. Nah, ini akhwat. Jadi akhwat, saya nasihatkan setelah kalian menjadi ustazat, maka cita-cita yang kedua apa? Jadi bidang. Jadi bidang. Ya, dokter terlalu umum. Yang lebih spesialis yaitu bagian melahirkan, bagian melahirkan. Itu yang saya paling minta, yang paling harapkan. Ya, jadi perhatikan ditulis ya profesi dai. Profesi dai. Satu, profesinya para nabi dan para rasul. Di bawahnya ya, profesi dai. Jadi artinya manfaat profesi dai. Satu, profesinya para nabi dan para rasul. Kedua, menyelamatkan badan-badan dan roh-roh manusia. Ya, jadi kalau para dokter menghabiskan ratusan juta bahkan miliaran hanya untuk apa? Menyelamatkan badannya. Kamu ini menyelamatkan badan dan roh-roh manusia. Maka profesimu lebih hebat lagi. Ya, lebih mulia lagi, lebih besar lagi manfaatnya. Ya, karena menyelamatkan badan-badan dan roh-roh manusia. Ya. Yang ketiga, dia adalah wakil pembicara. Wakil pembicara Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kau ini utusan semuanya. Ya, wakil pembicara Allah dan Rasulnya. Kamu ini wakil-wakilnya Allah yang di muka bumi. Ya, kalian ini besar, sekretarisnya Allah. Ya, sekretarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakil ketuanya. Kemudian ya, diperhatikan. Ditulis di bawahnya syarat-syarat dai. Nah, ini syarat-syaratnya seorang dai. Syarat-syarat seorang dai. Titik 2. Syarat-syarat seorang dai. Titik 2. 1. Seorang muslim yang bertauhid. Seorang muslim yang bertauhid. Jadi menjadi seorang dai tidak boleh orang kafir. Kenapa? Karena dia akan sesat dan menyesatkan. Ya, bagaimana dia mau berdakwah kepada Allah sedangkan dia tidak menyembah Allah? Ya, mau ajak orang apa? Kemana? Menyembah patung, menyembah dirinya, menyembah malaikat, menyembah pohon. Ya, dia akan sesat dan menyesatkan. Ya, tidak ada juga manfaatnya. Biar lagi dia ajak, misalnya bagus caranya mengajak. Ya, dia misalnya kafir, tapi dia belajar Islam. Ya, dia ajak orang banyak. Ya, sekarang itu di kampus-kampus begitu. Bahkan di Amerika sekarang ada pelajaran Al-Quran, tafsir Al-Quran.
Yang belajar siapa? Orang-orang kafir. Nah, ini bahasanya namanya orang orientalis. Ya, dan itu sudah masuk di UI. Kalau kita di Indonesia banyak orang kafir, jadi orang-orang non-muslim. Ada orang Yahudi. Ya, di Jakarta bahkan orang Yahudi ada sudah berapa tempat tinggal mereka walaupun belum banyak. Ya, mereka itu dosen-dosen agama. Bayangkan, orang Yahudi dosen-dosen agama. Ya, bagaimana itu? Ini namanya orang orientalis. Apa itu orientalis? Orang yang mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam. Jadi nanti dia takwil. Nanti dia sesatkan. Tapi dengan metode hafal Al-Quran 30 juz. Mereka itu hafal Al-Quran, hadis Nabi. Bahkan ada salah satu mu'jam dalam ilmu hadis. Saya lupa nama mu'jamnya. Ada satu kamus yang saya pernah tanyakan sama guru saya. Ketika saya cari penulisnya ini, ternyata dia kalau tidak salah orang Majusi. Ya, orang Majusi, bayangkan. Buat kamus bahasa Arab, kamus cara meneliti hadis, yang tidak ada ulama Islam yang bikin semisal dengan itu. Ya, ternyata kenapa dia bisa buat kamus bahasa Arab, termasuk Al-Munawwir. Kamus Al-Munawwir yang sekarang terkenal, itu orang kafir. Kamus Al-Munawwir yang sekarang tebal, jadi ada dua Munawwir. Ada Al-Munawwir yang dibikin oleh orang kafir. Ternyata diteliti dulu dia caranya menghafal Al-Quran dengan cara dia metode kamus. Jadi dia hafal. Tebal sekali, ribuan lembar. Kamus terlengkap yang banyak sekarang di Indonesia tersebar. Ketika saya teliti penulisnya, ternyata dia orang kafir. Bayangkan. Dan boleh diambil ilmunya yang seperti itu, tapi hati-hati di permasalahan akidah. Ya, jadi hati-hati. Jadi di sini kalian harus perhatikan. Yang pertama kalian perhatikan, kalau mau ambil ilmu dalam melihat kamus, dalam tafsir, dalam syarah hadis, dalam fikih, perhatikan siapa penulisnya dulu. Ya, karena ilmu ini jauh sekali nih dari Nabi. Samanta dengan Nabi 1400 tahun. Terjaganya ilmu dia dijaga oleh ulama-ulama yang muslim bertauhid, yang amanah. Selainnya adalah perusak. Maka dari itu pernah Ibnu Sirin rahimahullah taala, Ibnu Sirin adalah seorang tabi'in, mengatakan dulu kami kunna, kata Ibnu Sirin, manas'alu anir rijal. Kami tidak bertanya tentang siapa laki-laki yang meriwayatkan, tidak. Falamma tanaza al-fitan, ketika sudah terjadi fitnah Khawarij muncul. Ya, fitnah Syiah Rafidah muncul. Maka kami mengatakan sammu rijalakum. Kabarkan kepada kami siapa yang meriwayatkan ini. Artinya dia sudah bersah. Ya, maka dari itu dari ucapan juga para ulama adalah unzur min aina akhadta dinak. Perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya, Imam, diperhatikan. Saya persingkat. Ya, jadi yang pertama syarat seorang dai apa? Seorang muslim yang bertauhid, yang mengesahkan Allah. Kalau tidak boleh diambil ilmunya. Tidak boleh dia menjadi seorang dai. Percuma juga orang yang berdakwah tapi tidak dalam keadaan muslim. Pahalanya kali nol. Dalilnya surah Al-Furqan ayat 23 kata Allah, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Maka kami ketika di hari nanti kata Allah, kami akan nampakkan pahala-pahala mereka, amalan-amalan mereka. Kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada hasilnya. Ya, kalau ada orang kafir bersedekah sampai miliaran, ada begitu? Ada. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu menginfakkan seluruh hartanya untuk
menahan orang dari jalan Allah. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Ya, jadi kau kira orang Yahudi itu tidak apa? Orang Yahudi saja, orang Nasrani, bayangkan gajinya pendeta. Ya, saya pernah ketemu langsung di Jakarta, di Masjid Istiqlal. Ya, dia seorang dokter sudah belajar di tempatnya para orang Nasrani. Ya, pastor. Di mana itu tempatnya? Di mana? Vatikan. Dia sudah belajar di situ, lulusan situ. Vatikan itu adalah suatu tempat di mana para ulama-ulama tidak boleh menjadi seorang pendeta kalau tidak lulus dari Vatikan. Di Vatikan ini disitulah semua kitab-kitab dari kitab-kitab yang tersimpan dalam Injil. Dari apa? Injil lama, Injil baru, Injil apa, Injil apa. Ya, di situ semuanya terkumpul. Jadi dia kalau mau jadi pastor, mau jadi pendeta, dia harus khatamkan ini di atas gurunya, penjelasan gurunya. Kemudian dia bisa ajarkan. Harus bersertifikat. Tahu berapa gajinya? Seorang pendeta, seorang pastor, itu dia punya kakak menjadi pendeta, menjadi seorang pendakwah, bertanggung jawab dari salah satu gereja, itu gajinya 100 juta. Ya, digajikan. Kenapa? Karena banyak sekali memang penghasilannya. Ya, orang Nasrani walaupun dia berpecah lagi, salah satunya dari golongan mereka, kalau ada yang misalnya berzina, bayar 2 juta, minum khamar, bayar 500.000, mencuri, ada bayarnya. Kemudian dimandiri, baptis namanya. Jadi kalau dia berdosa, caranya bertobat, dimandi sama pendeta, bayar sama pendeta, kemudian dengan dimandi dia akan menjadi suci. Namanya dibaptis. Ya, dibaptis. Mau hakikah, dibaptis. Mau kawin, dibaptis. Mau meminta ampun kepada Tuhan Allah, dibaptis dulu sama tuan pendeta. Begitu dia metodenya. Ini satu. Yang kedua, syarat kedua, ikhlas. Ya, jadi tidak ada gunanya kita berdakwah walaupun 1000 orang, kau dakwah semuanya masuk Islam, tapi karena mau jadi dibilang, ya, supaya bersaingan dengan Dr. Zakir Naik. Pokoknya saya lebih viral daripada Dr. Zakir Naik. Kalau Dr. Zakir Naik berdebat 1000-2000 jemaah, saya 5000. Tidak boleh. Harus ikhlas. Sekali lagi, amalan sebesar apapun tanpa keikhlasan kali nol. Ya, tapi sekecil apapun, kalau kita ikhlas, dia akan membesar. Yesus Allah. Yang ketiga, di atas ilmu. Di atas ilmu dalam berdakwah. Di atas ilmu dalam berdakwah. Jadi kalau mau kita berdakwah, harus ada ilmu tak? Ya, apa dalilnya? Dalam hadis 40. Barang siapa yang tidak bisa berkata baik, hendaknya diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya yang berkata baik. Apa perkataan baik? Ya, mana ada perkataan baik dalam Al-Quran? Cari. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik ucapannya, kata Allah, dibanding orang yang mengajak kepada Allah. Jadi tadi hadisnya apa? Ini caranya. Caranya mentafsir ayat dengan ayat atau dengan hadis. Caranya menjelaskan hadis, kumpulkan dengan ayat. Itu tadi. Perkataan yang baik atau diam? Apa perkataan yang paling baik? Cari dalam Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan. Siapakah yang lebih ahsan, lebih baik, lebih adil, lebih lurus ucapannya, mimman da'a ilallah, dibanding orang-orang yang mengajak kepada Allah.
Jadi orang-orang yang mengajak kepada Allah adalah orang yang paling bagus ucapannya. Ya. Yang keempat, ya, tidak berbicara tanpa ilmu. Jadi ini 4 syarat. Syarat pertama, dia harus seorang muslim yang bertauhid. Syarat kedua, dia harus ikhlas dalam berdakwah. Syarat yang ketiga, ya, dia harus di atas ilmu. Ya, di atas ilmu. Bukan asal pitikanakanai. Ya, pitikanakanai, ya, riba Nabi bilang halal. Riba seperti jual beli. Ya, menyembah patung-patung benar, mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai wasilah dan selainnya. Ya, hati-hati. Ya, banyak juga kalau runjuk kuleji. Rokok halal. Mana dalilnya bahwa rokok haram? Dalilnya banyak, sampai puluhan dalil. Misalnya dalam Al-Qur'an, qala ta'ala, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian jatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Semuanya itu membinasakan. Rokok membinasakan badan dengan sakit. Rokok membinasakan agama. Adakah rokok-rokok sambil sikir-sikir? La ilaha illallah. Ya. Rokok membinasakan harta. Coba seandainya itu rokok, coba 40.000, kasih ke istri 40.000. Tegang mau senanda. 40.000 satu hari pembeli rokok nu kasih istri nu. Kira-kira istri nu pakai cincin emas nih, gelang emas, kira-kira belum suruh Pak mau ditembak. Ya. Mau kian nasi goreng, padahal enggak disuruh gini. Kenapa enggak tahu guys? Sampai dikasih 40.000 nasi. Ya. Nah, ini. Ya. Nah, membinasakan harta. Rokok membinasakan jiwa. Ya, ada orang merokok ndak pusing. Kamu mau merokok ndak ada warna pusing ya? Bergejolak jiwanya dan selainnya. Ya, dan dia juga membahayakan orang lain. Membahayakan orang lain dengan asapnya, dan itu sudah diteliti. Sepakat para ulama agama dan ulama kedokteran. Ya, ulama agama dan ulama kedokteran. Kemudian jadi ada 4 syarat. Saya ulang. Syarat yang pertama apa tadi? Seorang muslim yang bertauhid. Yang kedua, ikhlas. Jadi ini diperhatikan kalau mau berdakwah. Jangan asal berdakwah. Harus diperhatikan. Kita seorang muslim tidak, alhamdulillah. Kita ikhlas tidak. Kalau tidak ikhlas, diam sejenak. Luruskan niat. Apalagi kalau sekarang fitnahnya para ustadz amplop. Hati-hati. Fitnahnya para ustadz amplop. Maka dari itu saya hampir semua amplop saya sedekahkan. Saya ambil amplop kalau sangat perlu. Tidak ada mampu mau beli bensin untuk pergi ke masjid, itu yang saya ambil. Selebihnya saya bagi-bagi. Itu makanya kalau saya dapat amplop, saya belikan makanan, bagi-bagi sama kalian. Atau kasih masuk di bangunan. Ya, atau cuma bayar apa yang bisa dibayar. Karena dalam misalnya itu. Saya punya guru namanya Ustaz Hidir Hafizullah Ta'ala, punya pesantren. Itu yang saya sangat takjub sehingga saya belajar sama beliau. Amplopnya itu tidak pernah dia buka. Alhamdulillah dia punya istri ada cateringnya. Jadi istrinya jual nasi catering. Ini Ustaz saya, ya, setiap santri, murid, kalau mau beli beras, mau beli ikan, mau beli apa saja dari peralatan dapur, cukup ambil amplopnya Ustaz di situ. Nah, simpan jadi mejanya, amplop bertumpuk-tumpuk. Ya, enggak tahu nih. Dan dia padat sekali. Setiap ada satu santri disuruh dia ambil amplop. Sembarang santri mau ambil amplop mana ya? Nah, langsung jina buka, nah habiskan lagi. Beli ikan langsung semuanya, pokoknya habis amplop. Ya, amplopnya 200 kah, 300 kah, 500 kah. Dan itu terbukti. Bahkan saya lihat langsung. Istri saya menyaksikan. Ya, itu guru kita. Bukan hanya amplopnya, bahkan cincinnya istrinya, gelangnya istrinya. Pernah saya sekitar 4 tahun yang lalu belajar bahasa Arab, ya, menghatamkan suatu buku sama beliau.
Qadarullah pihak pesantren tidak mau tanggung. Ada sekitar kurang lebih 50 orang yang sudah ikut pelajarannya. Qadarullah pesantren tidak mau tanggung makannya karena cateringnya, satu catering 15.000 kali 50 berapa nih? 750.000. Untuk sahur kan 10 akhir Ramadan itu hari. Untuk sahur dan buka puasa sekitar 30.000 kali 50 berapa nih? 1.500.000 satu hari. Kali 10 hari 15 juta. Tidak ditanggung oleh pesantren. Caranya tidak nausir ke bulan semua, tidak ada pembagian dari pesantren. Tidak. Dia jual cincinnya istrinya. Cincinnya istrinya dijual. Untuk bikin catering. Untuk kasih buka puasa dan sahur. Allahu Akbar. Dan itu yang beli cincinnya teman saya juga, penjual emas. Ya, saya diajak memang juga jual emas, tapi saya ragu. Kalau jual emas banyak petolo-tolonya. Ya, sehingga saya tinggalkan. Ya, saya dulu diajak jual emas. Ini diperhatikan. Jadi dakwah fitnahnya seorang ustadz yang paling utama amplop. Ya, kalau bisa, misalnya kita mau ke masjid, besar dalam jiwa kita amplop yang kita mau dapat, hati-hati. Ambil itu amplop, sedekahkan. Ya, jadi usahakan. Itu fitnahnya seorang ustaz. Apalagi akhwat, hati-hati. Kalau akhwat ini fitnahnya memang uang, material. Jadi akhwat itu lebih hati-hati lagi kalau mengajar. Ya, intinya jangan mau mengajar kalau ada pamfletnya. Ya, misalnya ada masjid 3. Ini lebih duluan, tapi kita tahu bahwa kalau ini masjid 3 200, di masjid ini 500. Ditolak yang 200 kayak 500 ke bagus. Hati-hati. Ya, jangan takut, Allahu Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki. Ini yang saya bisa ingatkan. Ini yang bisa kita berikan syarat-syarat dakwah, rukun-rukun dakwah insyaallah di pertemuan ba'da asar atau ba'da maghrib atau ba'da isya. Nanti kita lihat karena saya ada mau rencana kerja. Ada teman saya mau untuk ini. Ini yang bisa kita berikan. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanggung makannya karena cateringnya, satu catering 15.000 kali 50 berapa nih? 750.000. Untuk sahur kan 10 akhir Ramadan itu hari. Untuk sahur dan buka puasa sekitar 30.000 kali 50 berapa nih? 1.500.000 satu hari. Kali 10 hari 15 juta. Tidak ditanggung oleh pesantren. Caranya tidak nausir ke bulan semua, tidak ada pembagian dari